Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN kelas 4 dengan materi makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila. Pertama kali Pancasila diutarakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Dalam proses 5 azas yang terkandung dalam Pancasila mengalami pengembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang kita kenal saat ini. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau sendi. Sehingga Pancasila artinya adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Proses perumusan Pancasila dimulai dari masa ketika kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri negara berupaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara sebagai tumpuan untuk berdirinya suatu negara. Perumusan dasar negara harus mengalami beragam hal yang kompleks dan rumit, terlebih bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam pulau, suku, dan juga ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat merangkum berbagai macam perbedaan serta kemajemukan sehingga menjadi satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara ini pun berbuah manis. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan juga dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dengan 3 anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato yaitu Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila. Panitia 8 kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia 8 mengadakan rapat pada masa reses sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945. Panitia 8 mengadakan rapat di Gedung Kantor Besar Jawa Hokokai di Lapangan Banteng untuk membahas rancangan pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar, pengelompokan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Siapa sajakah anggota dari Panitia 9? Yang pertama yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis,
Zakar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyono. Panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terumus rumusan kolektif dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 Juli hingga 13 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua diselenggarakan, Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Masa reses adalah masa antara sidang BPUPKI yang pertama dan kedua karena masih belum ditemukan titik temu kesepakatan perumusan dasar negara Indonesia yang benar-benar tepat. Sidang ini menghasilkan keputusan tentang bentuk negara Republik Indonesia Merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Pada sidang ini, J. Latuhari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain, sehingga dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan rapat kecil. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai oleh Supomo disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. 5 sila tersebut adalah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian mempelajari proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara, tugas kita adalah menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Bagaimana pengamalan sikap Pancasila sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila? Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contoh sikapnya adalah saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan, lingkungan, tanpa pandang latar belakang agama, mengembangkan toleransi agama sejak kecil, membina kerukunan hidup antar manusia. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta, tidak melakukan diskriminasi dengan orang yang dijumpai di sekolah, rumah, dan tempat lain, tidak melecehkan seseorang karena apapun, membela kebenaran dan keadilan. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa, tidak merendahkan suku adat dan budaya lain, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok pribadi dan golongan, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang berkesusahan. Sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi, ikut serta dalam pemilihan umum, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan rasa tanggung jawab. Dan sila yang pengamalan sikap sesuai dengan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya, bersikap kekeluargaan, tidak mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita, menghormati hak asasi orang lain serta kewajibannya tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Demikian ya anak-anak, semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya, silahkan nanti kalian kerjakan tugasnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.